Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan tema proses komunikasi dalam masyarakat. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan beberapa hal. Di antaranya kita akan berbicara mengenai proses komunikasi, ada konsep massa, budaya massa, apa itu fungsi dari komunikasi massa, dan yang terakhir komunikasi massa sebagai sebuah sistem sosial. Nah, untuk mengawali pertemuan ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai proses komunikasi. Sebenarnya dibagi menjadi berapa proses komunikasi. Secara umum proses komunikasi ini dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah komunikasi secara primer atau langsung, dan yang kedua ada proses komunikasi secara sekunder. Nah, teman-teman ini pastinya sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan komunikasi primer dan sekunder. Pada intinya komunikasi yang langsung ini adalah proses komunikasi tanpa melalui perantara apapun. Dan proses komunikasi tidak langsung atau sekunder itu adalah proses komunikasi dengan menggunakan alat, dengan menggunakan media, dengan menggunakan sarana prasarana sebelum pesan itu tersampaikan kepada komunikan, ya. Kemudian kita akan membahas mengenai komunikasi massa. Ya, ini menjadi satu hal yang penting untuk kita ketahui bersama karena pada dasarnya kita sedang belajar sosiologi komunikasi. Ya, komunikasi itu sendiri dari studi atau dari bidang komunikasi, sedangkan massa ini sangat sosiologis, ya. Bisa disebut massa, bisa disebut khalayak, ya. Kalau dalam bahasa yang lebih sosiologis, massa ini adalah kerumunan, bisa diartikan kerumunan, bisa diartikan sebagai itu adalah masyarakat atau sekumpulan orang, gitu ya. Nah, komunikasi massa ini dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan, apapun itu tujuannya, dan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Nah, sehingga sederhananya komunikasi massa ini adalah sebuah bentuk komunikasi dengan tujuan tertentu untuk menyampaikan pesan tertentu kepada masyarakat luas. Nah, komunikasi massa ini biasanya tidak terlepas dengan media, ya, sehingga disebut ada media massa. Tapi ada juga yang komunikasi massa yang juga disampaikan secara langsung, ya. Misalnya ketika mereka sedang melakukan aksi, mereka sedang bertatap muka, jika mereka bertemu satu sama lain dan mereka melakukan komunikasi secara serempak, itu komunikasi massa secara langsung. Tetapi kebanyakan karena massanya itu terlalu kompleks, ya, massanya terlalu banyak, maka dibutuhkan media-media yang efektif agar pesan itu tersampaikan secara esensial. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan itu bisa diterima, ya, dan tidak disalahartikan. Misalnya kalau kita sedang melakukan aksi atau demo menggunakan pengeras suara, kemudian kita menyampaikan demo misalnya melalui petisi, kemudian disampaikan ke pihak-pihak yang kita aksikan, misalnya anggota DPR atau kelompok orang tertentu. Nah, pada saat ini komunikasi massa ini sangat identik dengan media-media kontemporer, ya. Misalnya ada media-media baru yang mulai banyak digunakan karena dinilai efektif, misalnya Facebook, ada YouTube, ya, ada berbagai media sosial yang kemudian masanya itu tidak terorganisir, kata kita tidak mengenal, ya, kita sebenarnya ini sedang menghadapi siapa, ya. Nah, itu menjadi sangat kompleks, dan ini menjadi alasan kenapa komunikasi massa ini penting untuk dipelajari di era, ada beberapa tokoh yang bilang ini adalah satu era masyarakat jejaring, ya, atau network society. Nah, konsep massa sendiri
Itu ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi. Massa itu berarti satu kumpulan yang sangat besar, yang kompleks, yang tidak bisa dibedakan satu sama lain. Ya. Karena kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang memiliki background yang berbeda, memiliki pengetahuan yang berbeda. Sehingga dalam masa ini kita hanya bisa melihat itu sebagai satu sekumpulan orang, ya, yang bisa menerima pesan kita, ya, bisa saja, dan juga bisa mensalahartikan apa yang ingin kita sampaikan. Ya. Kemudian mereka seringkali juga bercerita negatif karena masa itu sifatnya mereka berkerumun, apalagi kalau misalnya teman-teman melihat bagaimana berita-berita negatif ya ketika masuk dalam internet itu memiliki banyak peminat ya, karena emang studi menunjukkan bahwa saya beberapa kali lipat bahwa berita negatif itu tersebar lebih cepat, jauh lebih cepat daripada berita-berita yang bermuatan positif. Sehingga tidak mengherankan kalau berita gosip ya atau berita-berita yang memiliki tendensi negatif itu lebih sering booming daripada berita-berita yang positif. Ini ada studinya. Kemudian ketiadaan aturan organisasi, artinya massa ini adalah kelompok orang yang tidak terorganisir memang ya. Sangat tidak terorganisir, tidak memiliki satu aturan-aturan. Mereka adalah ya orang-orang yang siap mendengarkan dan siap membagikan. Dan kita harusnya sudah sadar bahwa ketika kita melakukan komunikasi massa, apapun bisa terjadi. Apa yang kita sampaikan belum tentu bisa mereka terima. Dan pesan yang ingin kita sampaikan, maksud dari apa yang kita komunikasikan, belum tentu sampai di mereka, atau sampai tapi disalahartikan, sampai atau disalahgunakan. Sehingga konsep massa, media massa dan sebagainya itu juga memiliki nuansa politis. Itu yang harus kita sadari bersama. Yang terakhir, konsep massa ini sebagai refleksi dari masyarakat kebanyakan. Artinya di sini massa ini adalah kumpulan dari orang-orang yang istilahnya mereka merefleksikan, mewakili dari banyak orang. Nah, ketika mereka membicarakan topik A, berarti memang masyarakat ini sedang dilanda, ya. Jadi mereka sedang dilanda satu hal yang hangat yang sedang diwakili oleh orang-orang yang membicarakan hal itu. Bisa jadi di media massa, ya, di media sosial dan sebagainya. Nah, media massa itu sangat banyak macamnya. Mungkin teman-teman nanti akan lebih menguasai di bidang komunikasi di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Tapi media massa itu sangat banyak ya. Kalau dulu media massa itu bisa berarti koran, ya, cetak, nah, ada bentuk elektronik yang kredibel gitu ya. Tapi saat ini media massa ini berkembang sangat pesat, ya, dengan adanya berbagai platform media sosial dan beberapa media-media baru yang bisa dimanfaatkan itu sebagai sebuah media untuk mengkomunikasikan apa yang sedang ingin kita sampaikan kepada publik. Kemudian ada istilah budaya massa. Apa itu budaya massa? Budaya massa itu diproduksi melalui teknik produksi massal industri. Artinya budaya tersebut itu dipasarkan kepada masyarakat, kepada konsumen secara komersil, ya, yang kemudian dikenal sebagai budaya komersial dengan tujuan menciptakan keuntungan atau menciptakan laba yang besar. Contoh penggunaan ponsel BlackBerry pada waktu itu mungkin teman-teman masih SMP, sangat masif di Indonesia gitu. Padahal pada waktu itu di negara-negara maju di Amerika itu BlackBerry itu sudah mulai ditinggalkan, tetapi baru booming di Indonesia. Nah, kalau sekarang mungkin Android dan sebagainya. Kalau misalnya model baju ada menggunakan beberapa
pakaian, misalnya pakaian jeans dan sebagainya, itu adalah produk-produk massa, produk-produk dari industri yang diciptakan untuk menciptakan satu budaya tertentu yang menguntungkan mereka. Bagaimana agar konsumen atau masyarakat terus-menerus menggunakan produk yang mereka produksi, sehingga produk tersebut menjadi sebuah budaya. Budaya yang bagaimana? Budaya yang banyak digunakan oleh masyarakat, atau banyak yang digunakan oleh massa, atau budaya yang memiliki banyak massa. Nah, sehingga jelas tujuannya itu adalah untuk sebuah keuntungan atau sebuah industri. Nah, ini budaya massa ini bisa memiliki makna yang positif dan juga makna yang negatif. Nanti akan teman-teman diskusikan di akhir materi ini. Di sisi lain, kita akan bicara mengenai fungsi dari komunikasi massa. Kita sudah bicara tentang budaya massa, tentang konsep massa. Saat ini kita akan bicarakan apa saja sebenarnya fungsi dari komunikasi massa. Nah, ada satu tokoh namanya Dominic. Nanti teman-teman bisa melihat lebih jauh, mencari sendiri tentang sosok Dominic ini yang berkontribusi besar terhadap dari komunikasi. Nah, salah satunya adalah melalui fungsi komunikasi massa. Yang pertama adalah surveillance atau pengawasan. Yang kedua interpretasi. Yang ketiga transmission of values. Dan yang keempat entertainment atau hiburan. Keempat fungsi ini bisa kita lihat pada media massa saat ini. Apakah empat fungsi ini masih relevan, ataukah mulai ada fungsi-fungsi baru yang belum tercatat di sini, ataukah ada pelencengan atau ada fungsi-fungsi yang saat ini tertulis, misalnya fungsi penyebaran nilai. Oh, ternyata sekarang media-media saat ini mulai tidak memiliki fungsi tersebut. Nah, teman-teman nanti bisa analisis di akhir materi. Fungsi pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan jadi media ini sebagai sebuah peringatan, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada warning or beware surveillance. Ya, sebagai peringatan, misalnya ketika terjadi satu bencana alam, maka media massa ini memberitakan sehingga kita tahu, ya, media ini sebagai watchdog. Mereka sebagai mata-mata sebenarnya adalah berita apa, gitu ya. Apa yang sedang terjadi sehingga kita bisa mewaspadai dan kita bisa mencari informasi itu melalui media massa. Yang kedua, sebagai fungsi instrumental surveillance. Yang dimaksud instrumental surveillance ini adalah penyebaran informasi yang memiliki manfaat atau kegunaan dan dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mau mencari referensi film di bioskop. Nah, sebelum kita datang ke bioskop, kita coba mencari googling di Facebook, di media-media sosial misalnya. Atau kita sedang mengawasi bursa efek, kita sedang melihat koran Tempo atau Detik, gitu ya, atau CNN untuk melihat tren dari saham saat ini. Nah, itu adalah fungsi dari instrumental surveillance dari sebuah media massa. Yang kedua, interpretasi. Nah, jadi fungsi interpretasi ini hampir sama dengan fungsi pengawasan. Media tidak hanya memberikan satu fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran, memberikan satu pemaknaan terhadap kejadian-kejadian sehari-hari. Ya. Seperti memberikan analisis kasus di belakang peristiwa yang menjadi berita, utama tentang kebijakan pemerintah, pemilihan umum, dan lain-lain. Kalau teman-teman melihat Jawa Pos, melihat koran Kompas, itu ada kolom opini. Nah, itu adalah sebuah bentuk dari interpretasi. Mereka mencoba memberikan pandangannya terhadap fenomena tertentu yang sedang booming, ya, atau memiliki momentum. Tujuannya apa? Nah, ini adalah untuk mengajak, mempengaruhi pembaca, pemirsa
memperluas wawasan dan membahasnya lebih lanjut dalam komunikasi antar personal atau komunikasi kelompok. Jadi mereka memberikan satu pancingan, memberikan satu stimulus melalui gagasan mereka, mereka tuangkan dalam media massa, dalam kolom opini misalnya. Kemudian ketika kita membaca sebagai kita sebagai massa gitu ya, membaca koran, oh kok menarik ya fakta itu ketika dilihat dari sudut pandang tokoh ini yang menulis. Kemudian kita coba diskusikan dengan teman kita sekelas. Kita diskusikan ketika kita ngopi, kita nongkrong bareng. Ini adalah satu cara media massa untuk memperluas wawasan kita, untuk meningkatkan daya analitis kita, untuk memunculkan daya kritis kita sebagai massa. Sehingga fungsi interpretasi ini menjadi sangat penting. Yang ketiga adalah transmission of values. Ini adalah penyebaran nilai. Ya, media massa memiliki peran yang sangat penting untuk mensosialisasikan nilai-nilai yang seharusnya itu dijaga, nilai-nilai yang harusnya diturunkan. Jangan sampai media massa itu kemudian menyebarkan nilai-nilai yang memiliki dampak negatif, terutama terhadap anak-anak kecil, terutama terhadap remaja ya. Misalnya ditayangkan ada tayangan televisi atau satu video yang bermuatan pornografi misalnya. Itu adalah satu contoh dari penyebaran nilai-nilai yang negatif. Nah, bagaimana kemudian media massa itu harus memberikan nilai-nilai yang positif juga. Mengedukasi kita, memberikan media massa itu, bagaimana media massa itu menjadi sekolah. Bagaimana media massa itu menjadi madrasah buat kita, madrasah bagi anak-anak dan juga bagi masyarakat umum, yang kemudian media massa dijadikan referensi untuk mencari ilmu dan pengetahuan. Jangan sampai media massa itu hanya memiliki nilai-nilai yang sifatnya menghibur tetapi tidak mendidik. Nah, itu menjadi tugas kita sebagai seorang akademisi untuk menyebarkan nilai-nilai positif dalam media massa. Contoh misalnya YouTube. Nah, teman-teman pasti sudah melihat bagaimana anak-anak sekarang menjadikan YouTube itu sebagai satu tontonan yang sangat menarik, gitu ya. Karena mereka bisa memilih sendiri video seperti apa yang ingin mereka tonton. Yang terakhir adalah fungsi entertain atau fungsi hiburan. Kalau teman-teman lihat dari satu sejarah Perang Dunia II, maka Perang Dunia II ini adalah dampak atau hasil dari televisi. Jadi televisi itu memiliki peran sangat besar terhadap Perang Dunia II. Dengan media massa, masyarakat itu kemudian bisa mencari referensi hiburan melalui berbagai fitur, baik online maupun offline. Nah, kalau saat ini mungkin televisi sudah tidak berpengaruh besar, karena kita sudah didatangi oleh berbagai media-media baru, yang itu bisa lebih menarik, bisa lebih kompleks, dan lebih mengetahui apa yang ingin kita cari. Ya. Kalau teman-teman sering misalnya melihat Korea, maka Google teman-teman itu pasti akan banyak direkomendasikan film Korea, berita Korea, dan sebagainya. Nah, itu menjadi satu hal yang negatif dan juga bisa positif. Teman-teman nanti akan coba menganalisis hal tersebut. Ya. Jadi 4 fungsi media inilah yang menjadi hal penting dalam pertemuan hari ini dan akan menjadi tugas teman-teman untuk menganalisis ya. Yang terakhir ini komunikasi massa sebagai sistem. Di sini ingin saya katakan bahwa komunikasi massa ini sudah menjadi bagian dalam hidup kita, apalagi kita berada pada masa disruptif era, ya. Era internet yang sangat luas, yang kita tidak mengenal satu sama lain,
tetapi kita bisa mendapatkan informasi. Kita bisa saja mencari berbagai referensi, tetapi kita bisa saja salah dalam mencari referensi. Kita bisa saja benar dalam mencari referensi, tergantung ketelitian kita dan daya kritis kita dalam melihat satu informasi, apakah informasi itu kredibel atau tidak. Makanya sumber-sumber yang valid itu menjadi sangat penting dan krusial ketika kita bicara mengenai komunikasi massa sebagai sistem sosial. Ya. Kenapa? Karena komunikasi massa ini sudah menjadi bagian dari hidup kita. Apakah kita bisa hidup tanpa media sosial saat ini? Apakah mungkin bisa direfleksikan ke dalam diri kita masing-masing? Bagaimana kita sudah memanfaatkan media massa, ya, untuk berbagai kepentingan sosial kita, misalnya crowdfunding, kita menggalang dana melalui WA, melalui grup WA. Misalnya kita silaturahim, kalau dulu kita hari raya kita berbondong-bondong mendatangi semua rumah, saat ini hanya tinggal mencet di WA, di grup WA semua orang sudah menanggapi dan merespon, sudah terjadi proses komunikasi. Itu tandanya komunikasi massa sudah menjadi bagian dari sistem sosial kita yang memiliki konsekuensi. Konsekuensi itu bisa konsekuensi yang baik dan yang buruk juga, tergantung kita dalam memanfaatkan media-media yang ada. Terakhir, perlu didiskusikan sekaligus menjadi tugas. Yang pertama, apakah teman-teman setuju dengan budaya massa? Berikan penjelasannya, kenapa alasannya menurut teman-teman. Dan yang kedua, dari berbagai fungsi media massa, fakta saat ini fungsi mana yang lebih dominan? Ya, itu teman-teman coba difikirkan, coba digali, coba dianalisis dengan mencari berbagai referensi tambahan di internet atau di buku. Yang ketiga, analisis seharusnya fungsi mana yang semestinya harus lebih ditonjolkan. Nah, silakan teman-teman mencari referensi tambahan untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Nah, nanti instruksi tugasnya ada di Google Classroom. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Selamat untuk mengerjakan tugas dan berdiskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.